Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat artis Ahmad Zoni untuk ketiga kalinya memasuki babak krusial. Setelah nota keberatan atau eksepsi Ahmad Zoni telah dibacakan di persidangan, kini nasib aktor tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Ahmad Zoni saat ini menunggu keputusan hakim yang akan menentukan apakah eksepsinya diterima atau ditolak. Ya, situasi ini memicu sorotan tajam dari para praktisi hukum yang kompak melihat bahwa jika eksepsi Ahmad Zoni ditolak, maka ia terancam menghadapi hukuman pidana berat yang mengerikan, bahkan bisa mencapai maksimal 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Berikut adalah ringkasan pandangan 5 praktisi hukum terkait kondisi hukum Ahmad Zoni versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Syamsul Jahidin beropini Ahmad Zoni akan sulit untuk lolos dari jeratan hukum melalui eksepsi yang diajukannya. Ya, Syamsul Jahidin menilai, mengingat kasus Ahmad Zoni sudah berulang atau residivis dan terbukti adanya barang bukti, peluang bagi hakim untuk menerima keberatan tersebut sangat kecil. Bahkan, Syamsul Jahidin secara tegas memperingatkan konsekuensi hukum yang menanti Ahmad Zoni jika eksepsinya ditolak. Ia menyebutkan, ancaman hukuman pidana berat maksimal 20 tahun penjara sudah berada di depan mata Ahmad Zoni sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mendakwanya. Menurut hemat saya, kalau narkotika kebetulan tahun, sah-sah saja. Itu hak hukumnya dia untuk membantah bahwa surat dakwaan itu kabur, tidak jelas, dan lain-lain. Itu sah-sah saja. Karena dia penasihat hukumnya bisa melakukan eksepsi. Artinya, itu tidak mengurangi esensi hak hukumnya. Tapi jika menurut saya, kalau untuk eksepsi dengan pasal ini, itu agak berat. Karena posisinya dia sudah sedang menjalani masa hukuman, lalu tertangkap tangan. Ini tertangkap tangan ya, di dalam lapas ya? Betul, Bang. Tertangkap tangan, makanya disangkakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Yang tadi sesuai pasal yang disangkakan 114 ayat 2 itu kan kelas 1. Pasal itu dengan 1 kg atau 20, masa tahanannya itu maksimal 20 tahun. Kalau untuk 132 ayat 1, kalau ada pemufakatan jahatnya itu 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun juga. Jadi nanti mungkin dia akan dikabulkan secara akumulatif atau dikabulkan hanya dikabulkan yang 114 ayat 2-nya atau disangkakan. Itu tergantung nanti di jaksa di dalam penuntutan ya, bukan dakwaan ya, tapi penuntutan untuk pembuktian. Saran saya sih jujur dan terbuka saja, agar lebih meringankan. Itu tadi, apakah ada oknum-oknum yang lain? Jangan Anda melindungi oknum-oknum tersebut, tapi merugikan Anda. Yang paling baik adalah jujur. Praktisi hukum Agustinus Nahab beropini jika eksepsi yang diajukan Ahmad Zoni ditolak oleh majelis hakim, maka upaya hukum selanjutnya harus diarahkan secara total pada fase pembuktian. Ia menekankan bahwa Ahmad Zoni harus berjuang keras mematahkan seluruh dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Agustinus Nahak menjelaskan, mematahkan dakwaan JPU adalah satu-satunya jalan agar Ahmad Zoni bisa lolos dari jerat hukuman pidana berat. Jika pihak Ahmad Zoni gagal membuktikan bantahan mereka, maka ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun yang didakwakan oleh JPU akan sulit untuk dihindari. Dakwaan dari jaksa penuntut umum ini pasal yang didakwaan cukup berat, yaitu pasal 112 dan pasal 132 Undang-Undang Narkoba, di mana pasal ini ancaman hukumannya sangat berat, yaitu 20 tahun. Dakwaan yang jaksa terhadap saudara Ahmad Zoni ini memang sangat berat dan sangat serius, ya. Tapi itu semua harus dibuktikan dulu, ya, di pengadilan. Sehingga di sini PH-nya juga mengajukan eksepsi. Kalau eksepsi itu adalah bantahan terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, ya. Dan di sini juga kita harus melihat bahwa secara objektif, ya, bahwa ketika eksepsi daripada saudara
Amar Joni itu diterima oleh pengadilan, artinya Amar Joni dengan sendirinya akan bebas. Tetapi ketika eksepsinya tidak diterima, proses hukum akan berlanjut dan hukuman berat menanti saudara Amar Joni. Praktisi hukum Firman Chandra beropini bahwa penentuan nasib Amar Zoni sangat bergantung pada status hukumnya. Jika Amar Zoni hanya terbukti sebagai korban penyalahgunaan atau pengguna narkoba, maka ia harus diutamakan untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan semangat Undang-Undang Narkotika yang bertujuan menyembuhkan pengguna. Namun, Firman Chandra juga mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan, kecuali Amar Zoni terbukti merupakan bagian dari jaringan pengedar atau distributor narkoba, maka ancaman hukum yang menantinya akan berubah drastis. Jika statusnya terbukti sebagai pengedar, hukuman pidana yang berlaku adalah hukuman mati, sesuai dengan ketentuan yang sangat tegas bagi pelaku kejahatan narkotika kelas berat. Kalau ada siapapun, mau public figure, mau non-public figure, kalau memang melakukan berkali-kali, itu sejatinya harus direhab. Karena mereka tuh sakit, mereka tuh penyalahgunaan, mereka korban sebenarnya. Fokuslah BNN sama Direktorat Narkotika, baik ada di Polres, Polda ataupun Bareskrim, fokus kepada pengedar. Karena apa? Kalau tanpa pengedar, tidak ada penyalahgunaan narkotika. Jadi fokus berantas itu. Namun kalau betul ada public figure yang melakukan jual beli, jangan tidak tega. Lakukan upaya yang sama. Kalau memang harus pidana mati, karena akan menjadi contoh efek jerah kepada artis lainnya atau masyarakat lainnya bahwa kalau jual beli narkotika itu haram di Indonesia karena merusak sendi-sendi generasi muda, Gen Z yang mestinya jadi presiden di 20 tahun lagi, jadi menteri, akhirnya hancur sebelum berkembang. Jadi balik lagi untuk kasus public figure ini, harap clear dulu, ada alat bukti tidak? Alat bukti jual belinya, transaksi, baik transfer, cash, kemudian lewat apapun, transaksi bank atau non-bank itu. Kalau memang ada dan di atas 5 gram, jangan ragu-ragu. Putusan yang tertinggi gunakan, yaitu pidana mati. Jadi balik lagi, kalau memang betul alat buktinya lengkap, jangan ragu-ragu. Praktisi hukum Tommy Triyunanto beropini bahwa dalam proses persidangan Amar Zoni, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di mata hukum. Ia menekankan bahwa status Amar Zoni sebagai residivis tidak boleh serta-merta menghilangkan haknya untuk diadili secara adil. Menurut Tommy Triyunanto, jika Amar Zoni terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, barulah ia pantas dijatuhi hukuman seberat-beratnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Karena saya bukan membela orang yang ibarat kata, saya juga nggak tahu Amar Zoni, tapi secara garis besar saya lihat di sini, ini poinnya adalah ditemukanlah barang di dalam lapas. Tandanya masalahnya tuh barang itu ada di lapas itu aja dulu. Gitu loh. Kalaupun Amar Zoni dibilang katanya pengedar, buktikan dong. Pengedar itu kan jual beli. Terus ada pesanan, ada perpindahan uang, ada penjualan, jualnya ada untungnya, itu namanya peredaran. Pengedar. Nah, buktikan itu semua, maka di dalam persidangan tentunya lebih jelas dan lebih terang nanti. Harusnya juga harus offline. Ya. Biar apa? Biar maksimal. Karena keterbukaan itu lebih nilainya lebih sportif lah, jadi nggak timplang kesana sini kan. Karena saya rasa majelis hakim akan menilai lebih objektif nanti ke depannya untuk bisa dilakukan sidang ini secara optimal dan bisa menemukan titik keadilan yang sesungguhnya. Kalau memang Amar Zoni salah ya salah, jatuhkan hukuman yang seberat-beratnya.
Praktisi hukum Tony RM beropini, jika Amar Zoni terbukti bersalah atas dakwaan yang dikenakan kepadanya, ia berpotensi menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Hukuman ini merupakan sanksi terberat yang diatur dalam undang-undang dan menjadi alternatif dari hukuman mati untuk kasus-kasus narkotika yang dinilai sangat serius, seperti peredaran atau menjadi residivis. Opini Tony RM ini menggarisbawahi bahwa persidangan Amar Zoni kini bukan lagi soal ringan atau beratnya hukuman, melainkan tentang apakah ia akan dijerat dengan sanksi terberat yang tersedia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 114 itu ini mengatur tentang pengedar atau perantara. Bukan pemakai, bukan. Pengedar atau perantara. Artinya, ya, kalau yang dikatakan oleh Brigjen Pol Masudi bahwa Amar Zoni tertangkap di lapas itu bukan peredaran narkotika, melainkan ya, memakai atau kedapatan ada selinting ganja yang ditemukan di kamarnya, maka bertolak belakang dengan pasal yang dikenakan terhadap Amar Zoni, yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Itu mengatur tentang peredaran narkotika, pasal 114 ayat 1. Dan pasal 112 ayat 2-nya ya, jika dikenakan berarti narkotikanya itu beratnya lebih dari 5 gram, di mana ancaman hukumannya itu paling singkat 5 tahun, paling maksimal seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.